Ya, guys, balik lagi dengan kita eh Sitcom. Sitcom TV. Ya, guys, sekarang kita ada berita baru nih. Apaan tuh? Ada tandingan pencak silat yang dilaporin ke polisi Metro Jaya. Kelas Parah. berat banget bahasanya ya. Iya, Ini. berat banget. Ya, nih salah satunya ada peserta dari sono noh yang ketipu. Pokoknya itu dah. Sampai sekarang kagak dibalikin duitnya noh. Aku kemanain tuh? Yang buat depo kali. Ya, kita tanya aja kronologinya apa, Bang? Ya, Apa? apa ya, kok ngegas? Ya kan kita nanya nih, kronologinya apa? Pelan dong. Oh iya, Nah, tanya Bang. dong. Lu bisa pasang malam gitu. Bang. Tahu persa malam nggak? Tadi lu muka lu kok garis tanya bego. Tanya apa? Ya, Ya, ini gue cerita dulu kronologisnya. Ini gue pegang aja daripada lu Itu iya, megangin. pegang Ya, biar gampang kayak iya. Nih, gue cerita dari mana dulu nih? dari ujungnya dah, nggak apa dah. Ujung mana nih? Dari akhirnya pendingnya. Endingnya. Oh, ending. Berarti langsung ke ending. Janganlah. Oh, awal dulu nih. Iya, awal dulu lah. Jadi awal tuh biasalah kalau silat kan kita nyari event-event pertandingan tuh buat peserta didik, kayak ajang prestasi juga, terus sebagai melatih mental anak-anak, terus sampai mana sih ilmu materi dia selama latihan itu jadi apa ya, berkembang lah ya. Nah, hingga akhirnya dapatlah tuh waktu itu proposal Wapres Cup saat itu sebenarnya nggak tahu sih, sebenarnya dimasukin grup, sebenarnya nggak dimasukin, masuk grup ya, salah satu grup namanya titik. Nah, tahu-tahu ada panitia, mungkin di dalam grup itu mungkin dia sebagai panitia, atau saya nggak ngerti dia panitia atau bukan, dia menggemborkan lah tuh si Wapres Cup itu. Nah, terus yang namanya kita lihat, wah, Piala Wapres Cup nih kan, wakil presiden bagus banget, bukan bagus lagi, wakil presiden ya kan. Wah, iya, yang belum pernah dengar dia pidato ya selama jadi wakil presiden. Udah gelap ntar. Ya apa, nama Wapres Cup, daftar lah kan, daftar, kita siapin tuh, itu digembor-gemborin, pokoknya itu pendaftaran itu 295.000. Oke lah, saya bilang oke lah, nggak apa-apa untuk setaraf Wapres Cup, karena saya butuh event-event yang memang ajangnya itu atau sertifikatnya itu yang bisa digunakan untuk masuk ke jalur prestasi itu kan, untuk peserta didik. Ya sudah kan, untung nih Wapres Cup nilainya, grade-nya tinggi kemungkinan Wapres Cup. Nah, terus dapat berita kalau nanti di sertifikat itu tanda tangan Wapres. Wah, tambah gede lagi nilainya nih, sertifikat itu lebih bagus. Oke. Saat itu ada 2 event tuh berbenturan tuh. Saat itu ada Kemenpora Cup, Senkaido Kemenpora Cup sama si Wapres Cup. Oke. Saya ikutin dua-duanya. Nah, di Wapres Cup ini kayak ada sesuatu yang ngeganjel nih. Selama proses dari pendaftarannya kok kayak ada sebuah keanehan gitu kan. Cuma udahlah. Terus panitia itu berapa kali diminta contoh sertifikatnya, tapi nggak di-share. Kita sebagai ofisial atau pelatih itu pengen lihat sih bukti kayak gimana sih sertifikatnya gitu. Kita pengen lihat seperti apa sih sertifikatnya gitu kan. Ya nggak perlu ada cap atau logo tanda tangannya dulu lah, biar maksudnya biar nggak ada duplikat atau gimana lah ya gitu kan, atau di watermark juga bisa kan. Yang penting udah ke-share tuh sebagai tanda, wah ini sertifikat, contoh sertifikatnya seperti apa. Tahu-tahu menjelang hari pertandingan tuh berubah nama. Jadi apa tuh? Menjadi Witch.
UIC, Uch. UC, Uch. UIC Cup. Wah, itu rame tuh langsung tuh di situ tuh. Artinya apa artinya? Universitas Ibnu Khaldun Cup. Oh, iya, UIC Cup. Bahasa ini ya, Thailand. Nah, Mana Cup? So, di situ di situ udah rusuh dah tuh. Memang sebelumnya udah mulai rusuh. Rusuhnya karena dari tanda tangan di sertifikatnya itu belum jelas. Ya kan? Karena namanya Wapres, tanda tangan tidak sesuai dengan proposal. Digantilah WC Cup. Diganti WC Cup, kita sebagai para ofisial pelatih itu merasa kayak ditipu. Yang tadi namanya Wapres Cup terus diubah jadi WC Cup. Ya kan? Terus panitia menjanjikan akibat perusuhan, panitia menjanjikan retun uang dikembalikan dari 295.000 itu menjadi 145.000 dikembalikannya. 145.000 dah tuh. Nggak bisa, alasannya biaya itu sudah teralokasikan untuk wasit juri, mendali, piala, segala macam. Oke. Dan dijanjikannya itu di hari Kamis. Hari Kamis tuh. Ya, pengembalian uang dijanjikan di hari Kamis. Cuma sampai di hari akhir acara, uang return itu tuh belum masuk. Belum ada kejelasan. Yang baru di return itu baru 10 kontingen. Dan itu pun 5 kontingen yang baru yang saya dapat kabar 10. Tapi yang pastinya ini baru saya ketemunya 5 yang sudah dikembalikan. Itu pada saat itu 10. Wah, itu dari awal pertandingan itu mulai rusuh dah tuh. Mulai nggak jelas. Saya nggak datang ke sana tuh saya nggak ngeliat sama sekali ada panitia. Kosong tuh nggak ada panitia. Hanya ada ketua pelaksananya aja tuh. Terus dari jadwal pertandingan yang tidak sesuai, terus selama berjalannya acara tidak sesuai dengan hasil TM, kemudian di hari pertama itu sertifikatnya itu salah cetak, terus sertifikatnya habis, kemudian bahkan piala yang juara umum 1 itu kalau nggak salah dari Pasundan apa gitu, itu tuh pialanya belum dapat. Sedangkan di proposal itu tertera juara umum 1, 2, dan 3 itu baik dari kategori SD, SMP, SMA atau usia dini, pra-remaja dan remaja itu mendapatkan sertifikat, piala, kemudian alat latihan dan uang pembinaan. Tapi ternyata tidak. Nah, itu kan tambah rusuh tuh. Itu kesalahannya udah kedua. Dari ganti nama, terus piala atau pemberian hadiah tidak sesuai dengan sertifikat. Nah, rusuh dah tuh di situ. Rusuh hingga akhirnya panitia semuanya diboyong ke kantor polisi. Langsung pengadilan tuh ya. Enggak, ke kantor polisi dulu. Semua panitia dibawa ke kantor polisi. Itu benar-benar event yang menurut saya itu, karena saya pertama kali ya, mungkin di luaran sana ada yang pernah merasakan dibohongi atau dikecewakan atau merasa ditipu saat event-event. Cuma bagi saya sebagai pelatih atau ofisial yang masih baru, ini baru pertama kali saya merasakan merasa ditipu. Sebelumnya nggak pernah, Bang? Sebelumnya ditipu sih udah pernah, tapi kalau di event silat belum. Kalau ditipu sering. Teman-teman sendiri? Iya, sian banget hidup emang. Lu teman dia nih. Ya, gue cincang lu nggak ngeliat mata gue udah kacamata gue udah begini nih, terang banget nih. Ini jangan salah ngeluarin laser nih. Superman. Iya, Ladyman. Ya, terus lanjutkan. Nah, itu kayak merasa kecewa banget gue sebagai kecewanya karena peserta didik gitu. Peserta didik gue tuh merasa ditipu gitu kan. Persiapan yang sudah mateng, latihan yang
Karena gue mikirnya wah Wapres Cup nih, ini event besar nih kayaknya nih, gue harus mempersiapkan dengan matang, ngelatih anak-anak teknik segala macam, gue matengin, tapi ternyata merasa ditipu kayak gitu, nggak jelas itu, kayak kecewa banget sih, parah itu mah. Panitia dan sempat dibuat perjanjian ya, kalau itu gue nggak ngikut, ada info perjanjian di hitam di atas putih, terus bertanda tangan materai 10.000 pada saat itu gue nggak tahu isinya apa, cuma sempat di share juga, cuma nggak gue buka sih, nggak gue buka karena saking kecewanya gue, karena event itu saking kecewanya gue kayak ngerasa ditipu sih, kayak gitu. Udah return yang nggak jelas, uang pengembaliannya itu banyak banget yang merasa kontingen karena 3.000 loh. Wah lumayan, 3.000 pesertanya, itu 3.000 untuk pemasalan itu, event yang besar itu 3.000. Maaf, silent dulu. Nah, itu event besar itu, karena kemarin aja Kemenpora aja itu sekitar ya 1000-an lah, dan event-event biasa yang saya ikutin paling banyak itu 1000-an. Dan ini nembus 3.000 dengan sekitar 200 kontingen. Lumayan kan, artinya yang banyak merasa tertipu tuh lumayan. Tapi dari 3.000 peserta itu udah masuk semua belum duitnya? Belum. Untuk gua nggak tahu yang lainnya ya, tapi untuk pribadi gua belum. Gitu. Gua nggak tahu yang lainnya juga. Itu kan mungkin masih diproses atau gimana juga, gua nggak ngerti. Itu kan, itu gue ngerasa kayak ada permainan sih dari panitianya, entah ada yang korupsi atau gimana, gue juga nggak ngerti ya. Cuma bener-bener nggak sesuai fakta atau proposal. Bener-bener event 295.000 itu gede loh, karena ya sebenarnya nggak jauh, tipis dengan event-event yang lainnya kan. Kadang ada yang 275 kayak gitu, atau 250. Ini 295, anggaplah 300.000, itu menurut gue besar loh. Ya, gue sebagai yang pernah juga menggelar event juga, itu untungnya lumayan. Untuk kategori pemasalan ya, itu untungnya lumayan. Menurut gue ya janganlah, ini pelajaran untuk para ofisial juga, untuk lebih teliti juga sih sebenarnya, untuk melihat event pertandingannya, atau siapa yang mengadakan kembali. Ini kan kita udah tahu nih siapa IO-nya, terus siapa si panitianya. Mungkin kalau buat gue ya pribadi, gue nggak akan ikut event yang mereka suatu saat mereka adakan, entah itu dari si pihak IO-nya atau dari pihak panitianya. Gue nggak ikut karena sebagai pelajaran aja. Dan juga untuk para IO pencak silat yang lainnya, semoga dari pelajaran ini semakin lebih amanah lagi, kayak gitu, kayak lebih bertanggung jawab kembali. Dan gue lebih suka dengan event yang Kemenpora Cup. Kenapa gue bilang suka di panitia di Kemenpora Cup? Mereka bertanggung jawab. Kenapa gue bisa bilang gitu? Memang mereka itu ada kekurangan di bagian cetak sertifikat. Saat itu ada kendala, printnya overhead saat itu, karena numpuk tuh. Banyak tuh ya? Banyak, ternyata printnya overhead. Dan panitia itu bertanggung jawab. Apa garansi tuh ya? Bertanggung jawab memberikan sertifikat. Jadi setelah selesai acara, sertifikat yang belum tercetak itu dicetak oleh panitia dan dikirimkan. Dikirimkan lewat mana? Lewat, dia pakai jasa ekspedisi. Dikirimkan pakai jasa ekspedisi dan kita nggak perlu bayar lagi. Oh, gratis dong? Gratis. Dan bahkan sampai malam ini ya, panitia masih konfirmasi buat para kontingen-kontingen yang belum sertifikatnya belum datang, atau sampai hari ini belum menerima sertifikat, itu konfirmasi lagi ke panitia biar diproses lagi. Artinya kan itu bertanggung jawab ya, itu gue salut sih sama IO-nya mereka.
Jadi ini sebagai penilaian juga untuk para official dan coach-coach lainnya juga kayak gitu. Untuk lebih memilah kembali pertandingan-pertandingan yang lain-lain. Itu aja sih pengalaman yang gue rasain sih. Udahan belum nih ngomongnya? Udah. Ya udah, tutup ya. Ya. Udah. Salam. Apaan? Salam. Udahan. Ya. Ah, Semoga nggak ketemu lagi besok. besok nggak ketemu lagi. Ketipu lagi. Oh, jangan ketemu lah. lagi. Oh, Tipu lah. Oh, iya. Ini kadang penonton mulutnya kadang-kadang ya. iya. Kadang-kadang apa? Sah. Kok sah? Iya. Nggak boleh. Enggak, begini. Tadi gua ngeliatin ngomongin dia ya. Hmm. Cabenya nempel sini nih. Lu merhatiin gigi gue baik. Ya enggak, begitu, Bang. Sebenarnya itu Makanya gua kenapa ngeliat si Sonobai no. Ah. Karena enggak enak aja ngeliatin gigi lu ada cabenya gitu, Bang. Nyempil. Mata terang gigi merah. Iya, mata doang gigi merah. Iya bener. Udah, segitu aja dari kita atas pesan moralnya gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.